Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan hasil rangkuman jurnal kami yang berjudul Kanker Rahim. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Renaldi, yang kedua ada Fani Octavia Laya, yang ketiga ada Melania Marcella Midang, yang keempat ada Anggini Novelita, yang kelima ada Deborah Rovinayanti Panjaitan, yang keenam ada Moni Maulida, yang ketujuh. Kanker serviks merupakan kanker yang menyerang area mulut rahim. Serviks merupakan bagian terbawah dan ujung dari rahim atau uterus. Serviks menghubungkan antara uterus dan liang vagina. Serviks memiliki dua bagian, yaitu ektoserviks yang merupakan bagian luar serviks dan endoserviks yang merupakan bagian dalam serviks. Ektoserviks ditempati oleh sel squamosa yang pipih dan tipis, sedangkan bagian endoserviks yang merupakan bagian dalam serviks ditempati oleh sel kolumnar. Kanker serviks memiliki dua tipe histopatologi, yaitu karsinoma sel squamosa atau yang biasa disebut dengan squamous cell carcinoma dan adenokarsinoma atau yang biasa disebut dengan adenocarcinoma. Jenis kanker serviks yang terbanyak adalah tipe karsinoma sel squamosa atau yang biasa disebut dengan squamous cell carcinoma, yaitu sekitar 80-90% dari semua kasus kanker serviks. Kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus human papilloma virus atau HPV. Tipe tertentu yang ditularkan melalui hubungan seksual. Dua tipe virus HPV, yaitu tipe 16 dan 18, merupakan tipe terbanyak yang menyebabkan lesi prakanker dan kanker serviks. Virus HPV 16 atau 18 menyebabkan 70% kasus kanker serviks di dunia dengan rincian 41% sampai dengan 67%. Menyebabkan lesi kanker high grade dan 16 sampai dengan 32% menyebabkan lesi kanker low grade. Selain virus HPV tipe 16/18, tipe virus HPV lain yang menyebabkan kanker serviks di dunia diantaranya virus HPV 31, 33, 35, 45, 52, dan 58. Keenam tipe virus HPV ini menjadi penyebab 20% kasus kanker serviks di dunia. Infeksi virus HPV dapat terjadi pada sebagian besar wanita yang aktif secara seksual, tetapi biasanya sekitar 90%. Infeksi virus HPV dapat terjadi pada sebagian besar wanita yang aktif secara seksual, tetapi biasanya sekitar 90% infeksi virus HPV dapat hilang dengan sendirinya dalam beberapa bulan sampai 2 tahun. Rata-rata sekitar 5% infeksi virus HPV yang persisten dapat berkembang menjadi lesi prakanker yang ditandai dengan perubahan histopatologi, yaitu lesi CIN. Derajat 2 dan 3 dalam waktu 3 tahun setelah infeksi, hanya 20% dari lesi CIN3 yang berkembang menjadi kanker serviks dalam waktu 5 tahun dan hanya 40% dari lesi CIN3 yang berkembang menjadi kanker serviks dalam waktu 30 tahun. Diagnosis kanker serviks ditegakkan dengan tes pap smear. Dokter dapat melakukan tes lainnya untuk melihat sel kanker atau prekanker pada serviks jika tes pap smear menunjukkan malfungsi perubahan sel, seperti kolposkopi dan biopsi. Jika dokter menemukan adanya potensi kanker serviks, dokter kemudian akan memeriksa seberapa parah kondisi atau tahap stadium kanker. Tesnya dapat meliputi hal-hal di bawah ini. Nah, yang pertama itu ada pemeriksaan kondisi rahim, vagina, rektum, dan kemih apabila terdapat kanker. Kemudian yang kedua ada tes darah untuk memeriksa kondisi sekitar organ kewanitaan seperti tulang, darah, dan ginjal. Dan yang ketiga adalah tes pemindaian, yaitu dengan teknologi
computerized tomography scan, magnetic resonance imaging scan, sinar X, dan positive emission tomography scan. Tujuan dari tes ini adalah mengidentifikasi tumor kanker dan apabila sel kanker telah menyebar. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Jika ada kata yang salah, mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.